Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang anggaran penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Agung Tri Marianto. Yang kedua Ufi Fuji Lestari. Yang ketiga Dea Milenia Rosa. Yang keempat Tri Wulandari. Dan yang kelima Nihayatul Munah. Pengertian anggaran penjualan. Yang dimaksud dengan budget penjualan atau anggaran penjualan ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa budget penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran sales planning. Beberapa rencana perusahaan di bidang pemasaran yang lain misalnya rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang, seperti misalnya mencapai laba maksimal, penetrasi pasar, market penetration, pengembangan pasar, market development, mempertahankan market share, memperkenalkan produk baru, dan sebagainya. 2. Rencana tentang organisasi penjualan yang akan datang dipergunakan selama periode yang akan datang. 3. Rencana tentang saluran distribusi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. 4. Rencana tentang biaya distribusi selama periode yang akan datang. 5. Rencana tentang media-media promosi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Rencana tentang biaya promosi selama periode yang akan datang. Rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Kegunaan anggaran penjualan. Secara umum, semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja. Anggaran disebut sebagai pedoman kerja karena di dalam anggaran yang telah disusun semua unit kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan, dan setiap kegiatan itu telah dinyatakan kesatuan unit uang. 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang dimaksud anggaran sebagai alat koordinasi itu dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai jenis kegiatan perusahaan seperti bagian produksi, pemasaran, pembelanjaan, administrasi, dan personalia. 3. Sebagai alat pengawasan. Yang dimaksud anggaran sebagai alat pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah dibuat untuk mencegah terjadi penyimpangan baik yang disengaja atau dengan sengaja dengan cara preventif atau dengan persuasif. Sedangkan secara khusus, budget penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua budget dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar bersaing, budget penjualan harus disusun paling awal daripada semua budget yang lain yang ada dalam perusahaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena penjualan merupakan tumpuan bagi semua aktivitas perusahaan, dalam arti penjualan akan mendatangkan penerima, pendataan, dan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan terdapat 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, seperti penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang.
Lalu yang termasuk dalam faktor eksternal adalah data, informasi, pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Lalu berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, barang-barang subsidi, selera konsumen dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Lalu cara-cara melakukan penaksiran penjualan. Menurut sifatnya, cara untuk melakukan penaksiran tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penaksiran yang bersifat kualitatif dan penaksiran yang bersifat kuantitatif. Untuk penaksiran yang bersifat kualitatif itu terdapat 5. Yang pertama, pendapat pimpinan bagian pemasaran. Kedua, pendapat para petugas penjualan. Ketiga, pendapat lembaga-lembaga penyalur. Yang keempat, pendapat konsumen. Lalu yang terakhir, pendapat para ahli yang dipandang memahami konsultan. Untuk penaksiran yang bersifat kuantitatif ada 2, yaitu cara yang mendasarkan diri pada data historis dari suatu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri, misalnya dengan metode tren bebas, tren setengah rata-rata, tren momen, tren least square, dan kuadrik. Yang kedua, cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Misalnya dengan metode regresi tunggal dan regresi berganda. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan contoh cara penaksiran yang bersifat kuantitatif. Metode tren bebas. Metode tren bebas adalah menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis atau data penjualan tahun lalu diganti dan diubah menjadi garis lurus dengan cara bebas berdasarkan pada perasaan atau intuisi dari seseorang yang bersangkutan. Contoh, sebuah perusahaan memberikan laporan data penjualan hasil dari produksinya dari tahun ke tahun sebagai berikut. Dari data penjualan tersebut, dibuat tebaran titik penjualan dan dihubungkan dengan titik pasangan. Pengamatan seperti pada gambar berikut bisa dilihat dari gambar grafik tersebut. Dari gambar tersebut terlihat tren peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, ramalan penjualan untuk tahun berikutnya tidak berarti dapat ditentukan semata-mata lebih besar dari tahun 2004 hanya karena melihat tren. Akan tetapi perlu kajian lebih mendalam, misalnya analisis yang dapat menunjukkan bentuk hubungan antara data penjualan dan waktu. Metode tren setengah rata-rata. Dalam metode ini ditentukan bahwa untuk mengetahui fungsi tersebut, semua data historis dikelompokkan menjadi 2 himpunan dengan jumlah anggota kelompok masing-masing yang sama. Sebagai berikut rumusnya, Y sama dengan A plus BX. Fungsi A, B, dan X dapat diketahui dengan menggunakan rumus A yaitu rata-rata kelompok 1, B rata-rata K2, rata-rata K1 atau N jumlah tahun dalam K2 atau K1
atau jarak waktu antara rata-rata K1 dengan rata-rata K2. X, jumlah tahun yang dihitung dari periode dasar. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh soal. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan komponen kelompok data ganjil. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Karena jumlah seluruh data adalah ganjil, maka sebelum membagi menjadi dua kelompok, harus disesuaikan terlebih dahulu. Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara menduplikasikan data yang terletak di tengah, yaitu tahun 1998, sehingga seluruh data menjadi berjumlah 14 data atau genap. Selanjutnya, baru dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 data atau ganjil. Menentukan periode dasar. Misalnya, diasumsikan periode dasar menggunakan tahun dengan data kelompok 1. Sehingga dasarnya adalah tahun 1995. Menentukan angka tahun karena periode dasar 1995 berangkat tahun X sama dengan 0, maka angka tahun untuk tahun 1994 adalah -1 dan angka tahun untuk 1996, 1997 dan 1998 berturut-turut adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, nilai semi totalnya adalah 1780 ditambah 1850 ditambah 1810 ditambah 1990 ditambah 2000 ditambah 1950 ditambah 2020, yaitu 13.300. Dengan cara yang sama dihitung nilai semi total untuk kelompok 2. Menentukan semi average tiap kelompok data. Untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok dibagi jumlah data kelompok, sehingga nilai untuk kelompok 1 adalah 13.300 dibagi 7, yaitu 1.900. Dengan cara yang sama juga dihitung semi average untuk kelompok 2. Perhitungan dengan metode semi rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut. Dari perhitungan pada tabel tersebut, ditentukanlah nilai A dan B, sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramalan dengan cara sebagai berikut. Nilai A ditentukan berdasarkan nilai semi average untuk kelompok yang tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada kasus ini, periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebesar nilai semi average kelompok 1 yakni 1900. Menentukan nilai B karena jumlah data dalam kelompok adalah ganjil, maka untuk menentukan nilai B dapat langsung dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 1 dan kelompok 2 dengan jumlah data dalam kelompok, sehingga hasilnya B sama dengan 2144 dikurangi 1900 dibagi 7. B sama dengan 244 dibagi 7, B sama dengan 34,86. Maka persamaan metode semi average adalah Y sama dengan 1900 plus 34,86X. Berikutnya yaitu metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Rumus metode trend moment sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, sigma Y sama dengan jumlah penjualan sama dengan N, yaitu jumlah data, dikali A, yaitu konstanta, ditambah B, yaitu koefisien, dikali
sigma X, yaitu jumlah nilai X. Yang ketiga sigma XY, yaitu jumlah perkalian nilai X dengan jumlah penjualan sama dengan A, yaitu konstanta, dikali sigma X, yaitu jumlah nilai X, ditambah B, yaitu koefisien, dikali sigma X kuadrat, yaitu jumlah nilai X yang dikuadratkan. Contoh penggunaan metode trend moment. Data-data sebelumnya dianalisis dengan metode trend moment. Caranya seperti pada tabel berikut. Dari perhitungan di tabel didapatkan dua persamaan, yakni sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Kemudian angkanya dimasukkan, 26,290 sama dengan 13A ditambah 78B. Yang kedua sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Kemudian angkanya dimasukkan, 166.170 sama dengan 78A ditambah 650B. Kemudian dari dua persamaan tersebut dicari nilai A dan B dengan cara eliminasi untuk mendapatkan fungsi persamaan tren. Nilai A, B, dan fungsi persamaan tren yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 1744,39 sama dengan A, 36,32 sama dengan B, sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 1744,39 ditambah 46,32X. Dengan persamaan tersebut diramalkan penjualan tahun 2005 yang memiliki angka tahun X sama dengan 13, sehingga penjualan tahun 2005 diramalkan akan sebesar 2.346,55 yang dihitung dengan cara sebagai berikut. Y 2005 sama dengan 1744,39 ditambah 46,32 dikali 13. Y 2005 sama dengan 1744,39 ditambah 602,16, maka Y 2005 sama dengan 2.346,55. Jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurutkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya pada kolom X. Selanjutnya ada metode least square. Sebenarnya metode trend least square hanyalah merupakan penyederhanaan dari metode trend moment dengan cara mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah parameter X sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0. Oleh karena sigma X sama dengan 0, maka rumus tersebut akan menjadi lebih sederhana, yaitu 1. A sama dengan sigma Y per N. 2. B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Contoh seperti data sebelumnya. Lalu data-data tersebut selanjutnya dianalisis seperti tabel berikut. Dari perhitungan di atas, dicari nilai A dan B untuk mendapatkan fungsi persamaan peramalan metode least square sebagai berikut. A sama dengan sigma Y per N. A sama dengan 26.290 per 13. A sama dengan 2022,31. Selanjutnya mencari B.
B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. B sama dengan 8430 dibagi 182. B sama dengan 46,32. Sehingga persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan 2022,31 ditambah 46,32X. Setelah mendapatkan fungsi persamaan tren, maka dapat ditentukan ramalan penjualan tahun 2005 yang memiliki angka tahun X sama dengan 7, yakni sebesar 2346,55, yang dihitung dengan cara sebagai berikut. Y 2005 sama dengan 2022,31 plus 46,32 dikali 7. Y 2005 sama dengan 2022,31 plus 324,24. Y 2005 sama dengan 2346,55. Jika jumlah data tahun yang lalu adalah ganjil, maka pada kolom X di tengahnya adalah 0. Jika jumlah data tahun yang lalu adalah genap, maka pada kolom X ada 2 loncatan 2 angka baik ke atas maupun ke bawah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.